Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alam. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Tumbal. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Martha, yang sebelumnya menganggap jika sahabatnya itu sedang super sibuk mengejar karir, sekarang ia mulai panik karena sahabatnya itu tidak berada dimanapun. Dalam kepanikan yang juga ia sampaikan pada suaminya, Sopyan, Martha dan suaminya ikut menyelidiki keberadaan Wulan secara diam-diam, supaya tidak diketahui oleh Surya. Tapi karena Surya juga seperti menghindari dari kecurigaan Wanda, ia hanya beralasan pergi ke luar negeri. Saat sedang panik dan bingung harus bagaimana mengabarkan hal ini pada Ratih, kakaknya Wulan. Tapi Sopyan menahannya agar Martha menahan diri sampai semua jelas jika Wulan telah hilang tanpa jejak. Martha hanya bisa menangis memikirkan nasib sahabatnya itu. Di suatu malam, setelah hampir 2 minggu tiada kabar, tiba-tiba ada nomor baru yang menghubunginya. Martha tidak begitu tertarik dengan nomor yang tidak ia kenal itu. Ia abaikan saja panggilan itu, sampai datang semua pesan singkat yang mengatakan jika itu adalah Wulan. Martha langsung menghubungi balik nomor tersebut, dan ternyata benar, itu adalah Wulan. Namun Wulan berpesan agar Martha merahasiakan tentang telepon darinya pada siapapun. Tentang dirinya tidak ada kabar. Semua karena identitas dirinya telah lenyap termasuk ponsel. Dan itu ia meminjam ponsel seorang ibu pemilik warung. Jadi Martha tidak perlu menghubungi nomor tersebut. Tidak banyak yang Wulan bicarakan. Intinya ia sedang bersembunyi dari masalah besar. Juga jangan pernah membahas dirinya di depan Surya atau Wanda. Martha bertanya kenapa, tapi Wulan tidak bisa menjelaskan. Martha akan membantu Wulan untuk lapor pada polisi. Tapi Wulan mencegah karena belum saatnya. Nanti akan ia beritahu jika ia telah menemukan orang yang ia percaya akan membantunya. Martha langsung menceritakan tentang Wanda yang terus mencari keberadaan Wulan. Tapi Wulan takut jika Wanda adalah komplotan dari Surya yang mungkin saja ikut dalam peran mencari tumbal dan mendapatkan upah besar dari Surya. Martha akhirnya paham. Namun ia terkejut saat mendengar kata tumbal. Ada apa sebenarnya dengan Wulan? Diam-diam Martha mencari tahu tentang Wanda. Benarkah Wanda terlibat dengan Surya karena mereka menjalin kerja sama? Tapi mengapa Wanda begitu panik dan bela-belain mencari keberadaan Wulan? Jika benar ia kerjasama untuk mencari calon tumbal. Jika sekomplotan, harusnya Wanda sudah tahu jika Wulan sudah jadi korban dan tentunya ia dapat upah besar dan sangat menguntungkan. Melihat kesungguhan Wanda, Martha yakin jika Wanda bersih dan Martha sangat mengenal sahabatnya itu. Akhirnya, Martha menceritakan tentang Wulan yang menelpon dirinya. Martha juga menceritakan tentang tumbal dan Wulan sedang dalam bahaya. Tentu saja Wanda sangat terkejut dan memaksa Martha untuk memberitahukan keberadaan Wulan saat ini. Aku akan melindunginya. Aku janji. Aku akan korbankan apapun demi menjaga Wulan. Tolong Martha, katakan di mana Wulan sekarang. Aku sangat khawatir. Martha terkejut melihat Wanda sangat serius. Martha tidak bisa menjawab karena Wulan tidak memberitahu tempatnya. Namun Wanda meminta nomor yang pernah dipakai oleh Wulan saat menghubungi dirinya. Meskipun Martha mengatakan jika itu bukan nomor Wulan, tapi milik orang lain, Wulan hanya meminjam. Tapi Wanda segera pergi setelah mendapatkan nomor tersebut. Martha menjadi was-was takut Wanda benar-benar bersekongkol dengan Surya untuk memburu Wulan. Martha sangat panik sendiri. Dengan caranya sendiri,
Wanda akhirnya menemukan Wulan yang sedang mencuci piring di sebuah warung pinggir jalan. Wanda sangat bahagia melihat gadis pujaannya masih dalam keadaan segar bugar. Namun saat melihat Wanda, Wulan sangat terkejut dan tampak sangat shock. Berusaha untuk melarikan diri, tapi Wanda berusaha untuk meyakinkan Wulan bahwa ia hanya akan melindungi Wulan dari siapapun yang akan berbuat jahat pada Wulan. Martha sudah cerita, karena itu aku mencarimu ke sini. Bukan salah Martha, karena aku tahu ia sangat cemas. Dan itu tidak baik untuk wanita yang baru melahirkan. Karena itu, aku meminta agar ia cerita, supaya aku yang menemuimu dan menanyakan apa yang terjadi sebenarnya pada Wulan dan alasan dirimu menghilang. Ucap Wanda sungguh-sungguh. Wulan terdiam menunduk ragu. Wulan, aku sama sekali tidak mengetahui tentang Surya. Aku hanya terikat bisnis yang menjanjikan dengan dirinya yang mau membantu keuanganku saat ini. Tidak lebih dari itu. Dan aku sama dia belum begitu kenal, hanya beberapa bulan saja. Itu pun tidak sengaja bertemu dalam sebuah seminar tentang pembisnis pemula. Dia menawarkan diri untuk gabung dengan bisnis kecilku karena tertarik dengan semangatku yang optimis. Sambung Wanda meyakinkan Wulan. Benarkah Anda tidak tahu siapa Surya sebenarnya? Tanya Wulan dengan pelan. Demi Tuhan, aku tidak tahu. Wulan terdiam dengan bibir gemetar. Wanda menyentuh tangannya dan menggenggamnya dengan lembut. Udah, jangan takut. Percayalah padaku. Aku tidak akan membiarkan kamu sendirian, kata Wanda dengan pelan. Aku bingung harus bagaimana sekarang, ucap Wulan dengan pelan. Aku punya saudara polisi. Jika ada tindakan Surya yang menjurus ke hal kriminal, kita bisa laporkan agar Surya segera ditangkap dan diadili. Tidak semudah itu, sangat rumit, potong Wulan dengan cepat. Makanya cerita padaku agar aku bisa paham apa yang sebenarnya terjadi, kata Wanda dengan dada yang terus deg-degan. Ia merasa jika Surya telah melakukan pelecehan pada Wulan, dan Wulan takut untuk melaporkan karena Wulan merasa takut berurusan dengan orang penting seperti Surya. Apapun yang telah terjadi pada Wulan, Wanda akan menerima dengan lapang dada. Surya mengira aku sudah mati. Ah, apa? Kejut Wanda, yang segera meletakkan telunjuknya ke bibir dan mengajak Wulan untuk segera pergi dari tempat itu. Wulan menurut, meskipun tidak tahu akan kemana. Dalam mobil, Wanda yang masih terkejut dengan ucapan Wulan kembali bertanya. Karena melihat kesungguhan Wanda juga keseriusan dan kepanikan Wanda yang tidak main-main, akhirnya Wulan menceritakan semuanya dan alasan ia sekarang sembunyi tidak menemui siapapun dan tidak lapor pada polisi. Akhirnya Wanda bisa mengerti dan ia berjanji akan membantu Wulan sampai Wulan mendapatkan bukti untuk diberikan pada polisi tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh Surya. Karena itu, Wanda membawa Wulan ke satu tempat yang tidak siapapun tahu. Di sana kembali Wulan bercerita tentang apa yang sudah terjadi pada dirinya. Wanda sangat terkejut, mulutnya terus menganga. Dalam percakapan itu, Wanda yang berwajah tampan itu bisa menangkap arti dari darah suci seorang gadis yang masih perawan. Wulan juga memperlihatkan tangannya yang masih ada luka berwarna hitam di pergelangan tangan Wulan. Bekas Surya menyedot darahnya yang langsung diteteskan pada jasad Cantika. Wanda bergidik sangat ngeri, sekujur tubuhnya merinding. Apalagi saat Wulan bercerita jika ia sempat melihat Surya yang penuh nafsu menggumul wanita setengah tengkorak yang dalam pandangan Surya adalah Cantika. Namun Wanda mengakui jika Wulan adalah gadis yang kuat dan juga sangat pemberani. Terbukti, ia masih tetap hidup meskipun telah terjatuh ke dalam jurang bersama mobil Surya saat ia bawa kabur. Wanda berjanji, yang ia ucapkan di bibir juga hatinya untuk membantu Wulan sampai berhasil menghentikan perbuatan Surya dalam mencari tumbal. Wanda bersikap biasa saja saat bertemu dengan Surya, membuat Surya sedikit merasa lega karena ternyata Wanda percaya jika Wulan saat ini berada di Batam. Dan terlihat jika Wanda sekarang dekat dengan seorang wanita cantik yang selalu bersamanya.
Berarti hanya perkiraan saja ketika Surya mengira jika Wanda menyukai Wulan. Surya terlihat sangat tenang dan masih bolak-balik keluar kota dan keluar negeri. Dengan harta yang melimpah, Surya bisa pergi kemana saja. Namun satu hal yang tidak bisa ia lakukan, melampiaskan hasratnya pada wanita. Surya tidak bisa melakukan itu karena hasratnya akan bangkit hanya pada Cantika. Karena itu, ia tertarik pada wanita yang ia incar sebagai calon korban selanjutnya. Wanda tersenyum, semakin dipercaya untuk terus masuk ke dalam kehidupan Surya. Banyak keanehan yang diketahui oleh Wanda, termasuk Surya yang tidak bisa memuaskan hasrat bercinta dengan wanita. Wanda tidak pernah bertanya, tapi Surya tidak pernah terlihat bersama wanita, kecuali sekretaris calon korban. Sementara wanita cantik yang selalu bersamanya adalah saudaranya, yang adalah seorang polisi wanita yang sedang menyamar. Wulan sudah tahu siapa Tiara sebenarnya, dan Tiara juga secara tidak langsung mendukung hubungan Wanda dengan Wulan, meskipun Wanda tidak pernah mengungkapkan perasaan terhadap Wulan. Sementara Wulan yang polos juga tidak mengerti dengan sikap Wanda, yang ia kira hanya ingin membantunya saja untuk mengungkapkan kasus Surya. Setelah mendapatkan tanda jika Surya kembali mencari calon sekretaris atau calon korban selanjutnya, Surya sengaja membuka lowongan jauh hari agar mendapatkan gadis yang pas. Ternyata tidak mudah mencari gadis di usia 25 tahun yang masih suci. Untuk itu beberapa pelamar gugur bahkan sebelum bertemu muka. Sampai akhirnya Surya tampak bersama gadis cantik keluar masuk kantor. Dan gadis itu mendapatkan perlakuan khusus seperti pada Wulan. Wanda sudah mengetahui Wulan tentang gadis yang akan menjadi korban selanjutnya. Wulan menceritakan jika Surya akan menunggu bulan purnama untuk membawa gadis itu pergi ke suatu tempat. Hingga tiba saatnya, Wulan mengajak Wanda dan Tiara untuk pergi lebih dulu, karena kalau mereka menyusul bisa ketahuan dari mobilnya yang mengikuti. Wulan menyuruh Wanda untuk menyimpan mobilnya di pinggir jalan raya di ujung desa, meskipun ada jalan masuk ke dalam yang sudah ditumbuhi semak. Tapi kata Wulan tidak ada tempat untuk parkir, dan hanya halaman rumah tersebut yang pasti akan ketahuan oleh Surya. Wanda menuruti semua rencana Wulan, meskipun mereka harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju desa terdekat dengan rumah tersebut. Wulan membawa Wanda dan Tiara ke rumah sepasang suami istri yang pernah menolongnya waktu itu. Keduanya sangat bahagia saat melihat Wulan kembali. Mereka berpelukan penuh haru, dan akhirnya mereka ngobrol. Lalu Wulan bertanya apakah bapak atau ibu panggilan pada pasangan tersebut mengetahui atau tidak rumah misterius di atas bukit. Tapi kedua suami istri itu melarang Wulan agar jangan pergi ke sana, karena rumah tersebut bekas terjadinya pembantaian oleh seseorang pemuda yang menghabisi satu keluarga yang menikahkan kekasihnya dengan pria lain. Pemuda itu bernama Surya yang hilang bersama jasad Cantika kekasihnya. Sampai sekarang Surya tidak ada jejaknya dan tidak ada yang berani datang ke rumah tersebut. Wulan dan Tiara saling pandang karena suami istri itu tidak mengetahui apa yang terjadi. Jadi Tiara memberikan isyarat agar mereka tidak dilibatkan dalam masalah tersebut. Setelah hari mulai senja, Wulan meminta izin untuk mengantarkan Tiara dan Wanda ke suatu tempat yang rencananya akan mereka gali. Kedua pasangan itu hanya mengangguk, dan Wulan beserta Tiara dan Wanda segera pergi. Berada di belakang bangunan, menunggu kedatangan Surya membawa calon korbannya. Mereka bersiaga, meskipun dihinggapi ribuan nyamuk yang gatal tiada terkira. Pukul 11 malam, akhirnya sebuah mobil mendekati bangunan tersebut, seperti yang telah diceritakan oleh Wulan dan yang pernah terjadi pada dirinya. Mereka kini menyaksikan semua itu dengan keadaan sadar. Angin semilir berhembus menerpa wajah mereka. Seketika ribuan nyamuk yang mengganggu konsentrasi mereka akhirnya menghilang. "Sabar Cantika, sabar," gumam Wulan dengan pelan. "Jangan sampai jasadku dibangkitkan Wulan, karena itu bukan diriku."
dan kalian tidak akan sanggup untuk melawannya nanti, ucap Cantika, dan hanya Wulan yang mendengar. Ayo masuk sekarang juga, ucap Wulan dengan tegas. Wanda dan Tiara segera bergerak masuk dan tampak Surya terkejut dengan kehadiran mereka berdua. Angkat tangan dan jangan bergerak, seru Tiara sambil acungkan sebuah pistol ke arah Surya. Tentu saja Surya sangat terkejut dan tampak bingung, namun tidak mengangkat tangannya, tapi justru meraih lilin dan melemparkan ke arah Tiara. Tiara yang kaget dan tidak menyangka akan mendapatkan perlawanan, sempat menghindar. Saat itu Surya menyergap Wanda yang berdiri di sebelahnya, langsung dijadikan sandera. Buang senjatanya atau dia mati, ancam Surya. Tiara yang baru saja tadi siang mendengar cerita bahwa Surya pernah membantai satu keluarga, merasa jika Surya tidak main-main. Ia bisa dengan tanpa ampun mematahkan leher Wanda. Wanda yang melihat Tiara ragu, segera menginjak kaki Surya sekuat tenaga. Surya tersentak kaget dan cekalannya melonggar. Saat itu Wanda yang juga jago taekwondo segera berbalik menerjang Surya. Melihat itu Tiara menjadi bingung. Surya tidak kalah beringas dan Wanda tidak ingin membiarkan Surya lolos karena telah menyakiti gadis pujaannya dan hampir membuat Wanda kehilangan. Keduanya sama kuat dan saat itu Tiara akhirnya menarik gadis yang terbaring di atas tempat tidur calon korban. Tiara menyeret tubuh gadis itu dan membawanya keluar dibantu oleh Wulan untuk dibawa masuk ke dalam mobil. Wulan, kamu di sini saja, biar aku dan Wanda yang bereskan, ucap Tiara. Wulan mengangguk. Wulan berada dalam mobil bersama gadis calon korban selanjutnya. Gadis itu masih dalam keadaan tidak sadar. Sementara di dalam masih terdengar suara perkelahian antara Surya dan Wanda. Tiara mencari bukti lain sambil terus waspada. Saat semua lilin nyaris padam, Tiara berinisiatif untuk melemparkan selembar kain ke atas lilin dan tampak api menyala terang. Saat itu, Tiara melihat sebuah peti dan Tiara segera ke sana untuk membukanya. Namun satu tendangan mengenai punggungnya. Tiara tidak menyangka jika Wanda berhasil dirobohkan oleh Surya. Tubuh Tiara terpental menghantam tempat lilin. Terdengar suara Tiara mengadu. Saat itu, Surya melihat pistol Tiara di lantai. Karena kalap dan marah, Surya meraih pistol tersebut dan mengarahkan pada Tiara. Surya tertawa melihat Tiara yang pias. Bagaimana tidak, tuan dimakan senja. Namun saat itu tiba-tiba Wulan masuk sambil teriak. Surya seketika menoleh dan terkejut melihat Wulan berdiri di pintu. Dengan kalap, Surya menembak Wulan yang membuat Wanda berteriak kalap. Pistol meledak dan satu peluru meluncur ke arah Wulan. Satu peluru meluncur deras ke arah Wulan. Namun satu bayangan berkelebat sangat cepat mengibas peluru yang hampir mengenai dada Wulan. Peluru itu berbalik ke arah Surya dan menancap di bahunya. Surya kaget dan mengira jika Wulan adalah hantu. Melihat kesempatan itu, Wanda tidak tinggal diam. Segera ia terjang dari samping dan Surya pun terjungkal. Jangan, seru Wulan ketika melihat Wanda akan kembali menerjang Surya. Wanda seketika menghentikan gerakannya, menoleh pada Wulan yang berjalan ke arahnya. Kita segera keluar dari sini, ayo, ajak Wulan. Tapi Wanda terlihat bingung. Wulan segera mengamit tangan Wanda dan menariknya keluar. Kak Tiara, cepat keluar, seru Wulan. Tiara tergagap, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Wulan memberikan instruksi untuk segera keluar. Ada apa? Tiba-tiba angin berhembus kencang berputar di ruangan. Wanda dan Wulan yang sudah berada di pintu hentikan langkah dan berbalik badan menatap ke belakang. Bayangan putih berkelebat turun dari atas. Surya terkesiap dan takjub melihat sosok gadis cantik yang sangat ia kenal itu. Cantika, seru Surya. Cantika menatap tajam wajah Surya. Hentikan Surya, kamu sudah melampaui batas, kata Cantika yang berdiri mengambang di hadapan Surya.
Ini semua aku lakukan karena aku sangat mencintaimu, kata Surya dengan tegas. Tidak Surya, cinta tidak begitu. Sekarang kau tidak lagi mencintaiku. Tolong bebaskan aku. Surya tergagap. Tidak mungkin Cantika, aku sangat mencintaimu. Aku tidak akan menghentikan semua ini. Iya, karena sekarang kau takut kehilangan hartamu, kekuasaanmu. Cantika, aku sudah memberikan segalanya untukmu. Semua tumbal, setiap tahun aku berikan. Itu adalah bukti betapa aku sangat mencintaimu. Cantika menunduk sedih. Kau salah Surya. Yang kau temui bukan diriku. Aku sangat tersiksa, terbelenggu. Tolong lepaskan aku Surya. Surya menatap bingung. Tiba-tiba sebuah petir menyambar. Semua terkejut. Wulan menjerit dan mencekram tangan Wanda erat. Angin semakin kencang laksana badai, membuat semua yang ada di dalam terseret ke pojok. Tiara berpegang erat pada pintu. Surya menatap bingung. Sebuah bayangan merah turun dengan cepat, mengibas bayangan Cantika hingga tersapu keluar jendela. Cantika! Surya berteriak kencang. Saat akan mengejar sosok Cantika, bayangan merah itu menarik tubuh Surya dengan kekuatan yang keluar dari tangannya. Surya tersedot ke arah bayangan merah tersebut. Kau milikku Surya, kata sosok itu sembari memeluk tubuh Surya dengan api. Surya menjerit menggeliat, ingin lepas. Sosok Cantika kembali berkelebat masuk, menerjang bayangan merah itu, tapi tidak mampu untuk menembusnya. Sosok Cantika ikut terbakar. Tidak, pekik Surya yang tidak tega melihat sosok Cantika terbakar api yang membumbung tinggi membungkus bayangan tubuhnya yang berbentuk bayangan. Tiba-tiba satu bayangan berkelebat menarik bayangan Cantika yang sedang terbungkus oleh api. Seketika api yang membungkus bayangan Cantika padam dan Cantika menghilang. Yang tampak sekarang adalah Wulan yang berdiri menatap tajam ke arah bayangan merah itu. Cukup sudah tipu dayamu Dewi Api. Kau hentikan perbuatanmu. Atau aku yang hentikan, seru Wulan dengan sangat berani. Wanda ingin mendatangi Wulan untuk menjaganya, tapi tangannya ditarik oleh Tiara. Wanda, itu bukan Wulan. Apa maksudmu? Wulan dalam bahaya, sentak Wanda. Wulan kerasukan Cantika. Apa? Keduanya menatap ke arah Wulan yang berdiri tegap dengan berani. Cukup sudah kau pergunakan manusia labil untuk keuntunganmu pribadi. Hentikan perbuatan yang jahanam itu, seru Wulan. Kekuatan apa yang kau miliki? Beraninya kau menggertakku. Lihatlah kekasihmu sekarang dalam genggamanku, seru suara dari bayangan merah tersebut. Kau sungguh ngeyel Dewi. Jadi kau sungguh tidak tahu siapa aku Si bayangan merah yang disebut Dewi itu menatap wajah Wulan dengan lurus. Kau hanya seorang gadis yang terjebak di dunia perbatasan. Kau sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun. Jangankan untuk melawanku, membebaskan dirimu sendiri pun kau tidak mampu, ledek Dewi Api dengan mengeluarkan api yang semakin besar. Aku memang tidak mampu membebaskan diriku sendiri Dewi, tapi sahabatku ini bukan hanya mampu membebaskan aku, tapi juga akan mengalahkan dirimu. Dewi Api terkesiap sedikit terpengaruh. Dewi Api mengeluarkan api yang semakin besar dan siap untuk menyerang. Segitu saja kekuatan apimu Dewi Laknat, seru Cantika yang berada di dalam tubuh Wulan. Dewi Api semakin murka. Api memenuhi seluruh ruangan. Surya meraung di dalam kobaran api, tapi tidak terbakar sedikit pun. Ia hanya berusaha untuk lepas dari cengkraman api tersebut. Ketika api semakin besar, saat itu Wulan bergerak cepat, mengibaskan kedua tangannya dan mengeluarkan gelombang padat yang aneh. Seketika api yang berkobar itu berubah menjadi bongkahan batu es.
sebesar gulungan api tadi yang memenuhi ruangan tersebut. Wulan berteriak, dan bongkahan es itu pecah berantakan, dan tanpa tubuh Surya terpendal, dengan kondisi tubuh yang hampir hancur. Di sisa nafasnya, Surya menatap wajah Wulan yang terlihat samar. "Kau..." Surya tidak bergerak lagi, dan terdengar teriakan Dewi Api menembus langit. Wulan ambruk ke lantai. Wanda segera memeluknya. "Wulan, Wulan, Wulan!" Wanda sangat panik, mengguncang tubuh Wulan. Tiara segera datang dan memeriksa kondisi Wulan. "Dia hanya pingsan, segera bawa ke mobil," kata Tiara. Segera ia memungut pistolnya yang tergeletak di lantai, memeriksa sekeliling dan menemukan sebuah peti. Saat ia buka, ternyata ada sebuah kerangka manusia utuh. Di sana, Chandika tersenyum. Ia berpesan pada Wulan untuk menguburkan jasadnya dengan layak dan menggali belakang bangunan, karena di sana ada beberapa jasad yang terkubur. Mereka harus dikembalikan pada keluarga untuk dikubur dengan layak, karena saat ini sukma mereka terbelenggu di tempat itu. Tiara segera menghubungi rekannya sesama polisi. Beberapa mobil polisi segera datang. Wulan sudah sadar kondisi sangat lemah. Gadis yang dibawa oleh Surya untuk calon tumbal juga sudah sadar dan celingukan menanyakan di mana ia kini. Lantas sok mengetahui jika Surya sudah tewas. Beberapa warga yang merasa curiga dan sepasang suami istri yang merasa khawatir terhadap Wulan yang sudah seperti anak sendiri. Mereka segera menyusul, berbondong-bondong ke arah rumah yang tidak pernah diketahui oleh warga tersebut. Beberapa mobil polisi yang lewat membuat warga yang terlewati kampungnya merasa penasaran. Beberapa aparat desa pun segera mencari tahu. Ternyata ada pemujaan setan selama ini yang dilakukan oleh Surya. Jasad Chandika dikuburkan di tempat tersebut sesuai dengan permintaan Chandika, dan bangunan tersebut dirobohkan agar tidak meninggalkan jejak sejarah kelam. Sementara di belakang bangunan tersebut terdapat 15 tengkorak manusia yang dijadikan tumbal oleh Surya. Wulan segera diantar oleh Wanda menumpang pada mobil polisi sampai jalan raya tempat Wanda menyimpan mobilnya. Sementara Tiara masih memimpin evakuasi para korban tumbal yang sudah menjadi kerangka. Ternyata sangat rapi sekali permainan Surya selama ini. 15 tahun sudah ia memuja Dewi Api yang juga disebut sebagai siluman jalang. Surya sendiri tertipu oleh Dewi Api yang ia kira adalah Cantika sang kekasih. Tiara mendapatkan PR yang begitu banyak. Satu persatu kerangka berhasil diketahui identitasnya, dan satu persatu dikirimkan pada pihak keluarganya. Sementara Surya, warga kuburkan dekat dengan kuburan Cantika di tempat itu juga. Tidak ada lagi yang perlu ditangkap oleh Tiara untuk diadili, karena Surya sudah mendapatkan upahnya sendiri. Wulan diantar ke tempat sang kakak Rati yang begitu terkejut mendengar cerita Wanda. Namun Rati juga sangat bahagia ketika Wanda mengaku sebagai kekasih Wulan, dan itu tanpa sepengetahuan Wulan. Wanda pula yang mencarikan orang pintar untuk memulihkan energi Wulan agar kembali seperti semula setelah ia bersinergi dengan arwah Cantika. Wulan yang peka akan perasaan Wanda pada dirinya akhirnya menanyakan pada Marta tentang Wanda. Tentu saja Marta yang sudah kenal lama dengan Wanda langsung promosi Wanda sebagai pria yang baik dan pekerja keras. Dan dari Marta, Wulan tahu kalau Wanda adalah orang yang paling peduli dengan Wulan, sampai ia rela bolak-balik ke Batam untuk memastikan jika Wulan dalam keadaan baik-baik saja. Mendengar itu, Wulan sangat terkejut. Dan saat Wanda menyatakan tentang perasaannya, Wulan tidak ragu untuk menerimanya. Setelah kasus tersebut selesai dan arwah Cantika sudah tidak lagi nongol, Wanda meresmikan hubungan mereka dan semua tampak bahagia menyambut mereka di pelaminan. Sementara semua perusahaan milik Surya lambat laun akhirnya menghilang secara misterius.
Itulah akhir dari cerita yang berjudul Tumbal yang ditulis oleh Umi Aslaja. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.